wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kata para ulama, bisikan nazgun di sini adalah bisikan jahat setan yang lembut, halus, tetapi ada jarak. Ada jarak antara subjek dengan objek, antara fa'il dengan maf'ul, antara yang diganggu dengan yang mengganggu. Setan tidak berani mendekati, mengganggu orang yang memiliki keimanan yang tinggi, ketakwaan yang besar, rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana setan tidak berani mengganggu, mendekati Sayyiduna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Hal ini digambarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnul Khattab, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai putra Al-Khattab, tidaklah setan menempuh jalan yang ditempuh olehmu, melainkan ia menempuh jalan lain yang tidak ditempuh olehmu. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas, Polres Jakarta Pusat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Selain itu, mudah-mudahan puasa yang kita jalankan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1 pekan atau 1 bulan ke depan, menjadikan semua itu wasilah jalan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan kita daripada murkanya, daripada azabnya, daripada nerakanya, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah 1 hari saja di jalan Allah dengan ikhlas, dengan tulus, mengharapkan ridha Allah, pahala Allah, dengan penuh keimanan,
Kata Rasulullah, dijauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis sebagaimana didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka seluruh pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan seluruh pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan diikat, dibelenggu, dikerangkeng. Dalam riwayat lain, wa sulsilatis syayatin, dirantai. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama memahami hadis ini secara hakiki, artinya ketika datang bulan Ramadan, surga betul-betul dibuka, kemudian neraka betul-betul ditutup untuk menghormati bulan Ramadan. Tetapi sebagian yang lain mengatakan maksud dibukanya surga dan ditutupnya neraka di bulan Ramadan adalah majaz, kiasan. Artinya Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini membuka seluas-luasnya beragam ketaatan kepada hamba-hambanya, sehingga dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh para hamba Allah di bulan Ramadan ini berpotensi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihindarkan daripada nerakanya. Ini maksud majaz dalam hadis ini. Adapun makna wasul silatis syayatin atau wasuffidatis syayatin, makna dibelenggunya setan, sebagian ulama pun demikian memahaminya dengan hakiki, artinya setan betul-betul dibelenggu, dikerangkeng, diikat. Sebagian yang lain tidak sepenuhnya dibelenggu, setan masih bisa menggoda, masih bisa mengganggu, membisiki manusia dengan bisikan-bisikan jahat. Tetapi bisikan tersebut tidak seperti yang dilakukan setan di luar bulan Ramadan. Porsinya tidak sebesar di luar bulan Ramadan. Sebagian ulama yang lain memahami maksud dikerangkengnya setan, dibelenggunya setan adalah kiasan, majaz. Artinya kecil kemungkinan manusia melakukan keburukan saat bulan Ramadan ini, saat bulan mulia ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ada pertanyaan bagaimana ketika seseorang berpuasa tapi di satu sisi masih saja melakukan keburukan, masih saja melakukan kemaksiatan, maka kami jawab, keburukan, kemaksiatan sebabnya tidak hanya dari setan, tetapi dari manusia itu sendiri, dari jiwa atau hawa nafsu manusia itu sendiri. Setan tugasnya hanya membisiki, adapun eksekutor utamanya adalah hawa nafsu. Seandainya, mohon maaf, setan tidak mengganggu atau membisiki dengan bisikan jahat terhadap manusia dalam makna hakiki, atau dikerangkeng dalam makna hakiki, keburukan, kemaksiatan akan tetap terjadi manakala hawa nafsu tidak dikendalikan. Ini yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'alan nafsi. Pangkal atau sumber segala kemaksiatan, syahwat dan
Keburukan adalah pengumbaran terhadap hawa nafsu. Sebaliknya, wa aslu kulli ta'atin adamur ridha 'alan nafsi. Pangkal segala ketaatan adalah pengendalian terhadap hawa nafsu. Jadi permulaan keburukan itu dari bisikan setan. Eksekutor utamanya hawa nafsu, pengendaliannya satu, kata para ulama, menumbuhkan rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, la yukhriju syahwah minal qalbi illa khaufun muz'ijun. Tidak ada yang bisa mengusir syahwat dari hati kecuali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggetarkan. Setidaknya ada 4 bisikan setan di dalam Al-Quran yang perlu kita waspadai sehingga kita bisa menghindari keburukan. Pertama disebut dengan nazgun, bisikan setan yang disebut dengan nazgun, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kata para ulama, bisikan nazgun di sini adalah bisikan jahat setan yang lembut, halus, tetapi ada jarak. Ada jarak antara subjek dengan objek, antara fa'il dengan maf'ul, antara yang diganggu dengan yang mengganggu. Setan tidak berani mendekati, mengganggu orang yang memiliki keimanan yang tinggi, ketakwaan yang besar, rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana setan tidak berani mengganggu, mendekati Sayyiduna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Hal ini digambarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibnal Khattab, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai putra Al-Khattab, tidaklah setan menempuh jalan yang ditempuh olehmu, melainkan ia menempuh jalan lain yang tidak ditempuh olehmu. Kenapa setan tidak berani menempuh jalan yang ditempuh oleh Sayyidina Umar? Kata para ulama, karena beliau punya rasa khauf, rasa khasyah, rasa takwa yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bisikan setan yang disebut dengan hamzun. Dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Bisikan hamz dalam Al-Quran ini, kata para ulama, sangat halus, lembut, jahat, tetapi disertai dengan perencanaan. Setan punya kurikulum untuk menggoda manusia, punya silabus, digoda dengan satu macam, tidak mempan dengan macam yang lain, dengan macam ini tidak mempan dengan macam yang lain, dan seterusnya. Karena itu dianjurkan bagi kita memperbanyak doa dari Al-Quran ini, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Yang ketiga disebut dengan mas. Kata para ulama, bisikan mas setan ini lebih halus dari sebelumnya, bahkan tidak terasa sama sekali. Ketika seseorang misalnya ingin berangkat ke kantor, bekerja, ke masjid, bahkan tidak terfikir atau tidak ada niat sama sekali untuk melakukan keburukan, tetapi setelah sampai tiba-tiba tertanam atau muncul untuk melakukan hal-hal yang buruk. Hal itu, kata para ulama, dibisiki dengan bisikan setan yang disebut dengan mas. Dalam Al-Quran Allah berfirman, idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru. Obatnya satu, tadzakkaru, segera berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir disebut dengan was-was. Dalam Al-Quran surat An-Nas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Tidak hanya mengganggu, kata para ulama, tidak hanya menggoda, tetapi menghambat lajunya kebaikan. Ada orang wudhu sampai setengah jam, sampai basah, nggak selesai-selesai. Kata para ulama, itu dibisiki oleh bisikan setan yang disebut dengan was-was. Mudah-mudahan
Ramadan ini kita tidak menjadi Ramadhaniyin yang taatnya hanya pada bulan Ramadan, tetapi kita menjadi Rabbaniyin yang taatnya sepanjang masa. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari beragam keburukan setan, keburukan hawa nafsu, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir waltuf bina ya maulana fima jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma la tahrimna ajra siyami Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.